Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Wajah Xiaoyan tanpa sadar menunjukkan ekspresi serius saat dia menghadapi cakar naga yang dengan cepat mendekati kepalanya. Dia akhirnya merasakan aura kematian di bawah cakar naga ini. Dia tidak ragu lagi jika benda ini mendarat. Lupakan tubuh fisiknya. Dia bahkan tidak akan bisa melindungi jiwanya. Namun saat cakar naga hendak mendarat di kepala Xiaoyan, raungan yang mengguncang bumi bergema tanpa henti di langit. Semua orang merasakan suara mendengung meledak di kepala mereka. Di langit ekspresi Xiaoyan langsung berubah saat dia mendengar raungan naga yang mengguncang bumi. Ketika dia mengangkat pandangannya melihat ke arah pedang naga, cakar naga besar yang terbentuk dari pedang yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan keras dengan cakar naga Xiaojin. Suara dentang terus-menerus terdengar saat percikan api berterbangan ke segala arah. Xiaojin, mata Xiaoyan mengeras. Dia awalnya mengendalikan Raja Utara dengan pikirannya untuk bertahan. Namun dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya Xiaojin akan menjadi orang yang memblokirnya. Tabrakan hebat tidak berhenti. Percikan api yang seindah bintang bertaburan seperti hujan api. Tubuh besar Xiaojin terpelintir saat bertabrakan dengan pedang naga di depannya. Tubuhnya yang sudah penuh dengan luka ditutupi dengan bekas luka dalam selama konfrontasi ini. Potongan sisik naga dengan cahaya keemasan redup meluncur turun dari tubuh Xiaojin. Darah segarnya berceceran. Darah segar yang masih membawa sedikit kehangatan mengalir dan mendarat di wajah Xiaoyan. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah suram. Tangannya sekali lagi terkepal erat. Dengan pemikiran dari Xiaoyan, tubuh Raja Utara melesat seperti bola meriam. Ia melangkah di udara dan langsung sampai di perut naga pedang. Ia mengayunkan tangan besinya dan menghancurkan banyak pedang di tubuh naga itu dengan satu pukulan. Namun kesenjangan kekuatan yang sangat besar membuat semua tindakannya tampak seperti setetes air di ember. Tanpa serangan yang kuat, akan sangat sulit untuk menghancurkan naga pedang. Bocah, jika kamu ingin menghancurkan pedang naga ini, serang kepalanya. Itu adalah inti dari pedang naga yang dikendalikan oleh Dodi. Jika kamu menghancurkannya, pedang naga ini akan hancur, ucap Guyao. Saat Xiaoyan kehabisan akal, suara Guyao akhirnya keluar dari dalam tubuhnya. Dia memberitahu Xiaoyan tentang kelemahan pedang naga. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia mengangkat pandangannya dan menatap pedang naga. Namun detik berikutnya hati Xiaoyan sekali lagi sedikit tenggelam. Meskipun kepala pedang naga adalah kelemahannya, itu juga merupakan tempat yang paling dijaga oleh pedang naga. Di sana tidak peduli dari arah mana Xiaoyan menyerang, dia akan dirasakan oleh pedang naga. Selanjutnya dengan kendali Jianming, mustahil untuk menembus pedang naga. Hati Xiaoyan segera menjadi sedikit berat saat memikirkan hal ini. Dia juga menyadari situasi yang dia hadapi. Ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dia ambil jika dia ingin menghancurkan pedang naga. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, sesuatu tidak hanya akan terjadi padanya, tapi kemungkinan besar bahkan Xiaojin pun akan terlibat. Tidak peduli apa, dia harus berusaha sekuat tenaga dan mencobanya. Mata Xiaoyan tajam saat dia menatap pedang naga raksasa di depannya. Tenggorokannya berguling ketika menelan 2 pil obat tingkat kaisar ke dalam perutnya. Menyusul penyebaran kekuatan obat, aura kuat dengan cepat berkumpul di dalam tubuh Xiaoyan. Jianming di bawah pendengus dingin ketika melihat perubahan mendadak yang tidak terduga di langit. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan aura pedang naga yang berbenturan dengan Xiaojin tiba-tiba melonjak. Situasi pertarungan yang awalnya nyaris tidak seimbang juga rusak pada saat ini. Naga pedang mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit saat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari cakar naganya. Sinar pedang tajam ditembakkan dari seluruh tubuhnya dan menebas tubuh Xiaojin dengan kejam. Banyak luka pedang yang dangkal dan dalam di tubuh Xiaojin. Bahkan samar-samar orang bisa melihat tulang putih padat di bawah dagingnya yang terpotong. Meskipun begitu, Xiaojin masih terus mengaum. Ia dengan kuat memblokir pedang naga dengan tubuhnya, mencegah cahaya pedang itu melukai Xiaoyan. Jianming, kamu sudah mengatakan bahwa kamu hanya akan menggunakan 20% dari kekuatanmu. Apakah kamu benar-benar tidak menatapku dengan melakukan ini? Ucap Luo Jin langsung berteriak marah. Kepala pavilion pasti bercanda. Kami hanya mengatakan bahwa kami hanya akan menggunakan 20% kekuatan kami saat menghadapi Xiaoyan. Kami tidak mengatakan bahwa kami akan menunjukkan belas kasihan kepada binatang buas ini. Kami sudah berbelas kasih dengan tidak membunuhnya dengan satu serangan, ucap Jianming. Luo Jin sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa membalikan tubuhnya
dan doki di tubuhnya berputar saat dia terbang untuk membantu Xiaoyan. Menurutku lebih baik kepala pavilion tetap di sini. Jika kamu bergerak, aku hanya perlu melambaikan jariku. Sebelum kamu bisa terbang, monster itu dan Xiaoyan kemungkinan besar akan mati bersama, ucap Jianming. Jianming, beraninya kamu mengancam kepala pavilion ini, teriak Luo Jin. Mendengar tawa gelap dan dingin Jianming, Luo Jin akhirnya tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya. Kipas giok di tangannya langsung terbuka dan pilar doki melosot ke arah Jianming. Jianming secara acak membubarkan serangan Luo Jin. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman mengejek. Kepala pavilion tidak perlu marah. Alasan kenapa aku melakukan ini adalah karena aku berharap aku tidak melukai kepala pavilion secara tidak sengaja. Lagi pula tujuan perjalanan kita kali ini hanya untuk mengincar Xiaoyan. Itu tidak ada hubungannya dengan pavilion awan tersembunyi. Kami minta maaf karena secara tidak sengaja melukai para tetua pavilionmu sebelumnya. Namun kami berharap kepala pavilion dapat menyerah pada masalah Xiaoyan, ucap Jianming. Alasan mengapa Jianming takut dengan pavilion awan tersembunyi adalah karena faksi di balik pavilion awan tersembunyi. Saat ini Luo Jin sendirian. Tanpa dukungan orang itu, dia hanyalah seorang bandi bintang 8 biasa. Menurut pendapat Jianming, jika dia benar-benar ingin membunuh bandi, dia hanya perlu satu pemikiran. Kepala pavilion ini akan tetap mengatakan hal yang sama. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan hari ini, kalian berempat bersama sekte kalian harus menghilang bersama, ucap Luo Jin. Dada Luo Jin naik turun dengan intens saat dia meraung marah pada Jianming. Jianming menggerakkan keningnya dengan erat. Tidak peduli apa, dia masih takut dengan ancaman Luo Jin. Yang lain juga mengerutkan keningnya. Namun ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan, mereka tidak bisa tidak memikirkan langkah pemusnah langit. Ini adalah peluang besar terkait dengan makam kuno Tianjue. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa melepaskannya begitu saja. Di langit, darah merah ceras terus mengalir, mewarnai Xiaoyan yang berada di belakang Xiaojin menjadi manusia berdarah. Raungan marah itu berangsur-angsur melemah dan berubah menjadi raungan rendah yang serak. Meski begitu, Xiaojin masih menahan kesakitan. Tidak peduli apa, ia akan menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang tajam yang ingin menyakiti Xiaoyan. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh Xiaojin. Daging merahnya dibelah dan darah berceceran di mana-mana. Meski aku tidak bisa membunuh Xiaoyan hari ini, aku pasti tidak bisa membiarkan dia meninggalkan kota hijau Zamrud tanpa cedera. Jika aku tidak bisa membunuhnya, maka aku akan memotong salah satu lengannya, gumam Jianming. Ekspresinya muram saat dia mencibir di dalam hatinya. Semua orang mengangkat pandangan mereka dan melihat lingkaran pertempuran di langit. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Rasa dingin tanpa sadar muncul di hati mereka. Di bawah cahaya pedang yang bergerigi, Xiaojin sudah seperti lampu yang kehabisan minyak. Karena itulah ia berusaha keras untuk melindungi pedang naga di depannya, menghalangi semua cahaya pedang di tubuhnya. Itu juga karena potongan daging bercampur tulang patah berulang kali terlempar dari tubuh Xiaojin. Sebagian cahaya pedang sudah mampu menembus tubuh Xiaojin dan bahkan hampir melukai Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaojin berusaha sekuat tenaga, berharap hal itu dapat menjamin keselamatan Xiaoyan. Mata Jianming dan yang lainnya di bawah mengandung rasa iri saat mereka melihat Xiaoyan yang berdiri diam di belakang Xiaojin. Tindakan Xiaojin bahkan menyebabkan mereka bergerak tanpa sadar. Seumur hidup mereka mungkin mereka tidak akan pernah mendapatkan seseorang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya. Boneka ini benar-benar setia. Sayang sekali betapapun setianya kamu, sia-sia saja menghadapi kenyataan, ucap Jianming. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Dia perlahan mengangkat tangannya yang keriput dan mengepalkannya erat-erat saat dia tertawa sinis. Karena kamu sangat ingin melindungi Xiaoyan, maka kamu bisa mati dulu, ucap Jianming. Dengan tawa sinis, pikiran Jianming bergerak. Naga pedang tiba-tiba meraung ke langit, mengeluarkan teriakan pedang yang dalam. Setelah itu tubuh besarnya tiba-tiba bergetar dan cakar naganya dengan paksa melepaskan diri dari kekangan Xiaojin. Pedang panjang itu mengembun, cakar naga besar terangkat tinggi menebas kepala Xiaojin dengan keras. Ketika Luo Jin melihat ini, meskipun dia ingin bergerak, pada akhirnya dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi muram dan menghela nafas berat. Dalam situasi saat ini jika dia bergerak, dia pasti akan dihentikan oleh Chen Zhen dan yang lainnya. Hal ini juga menyebabkan situasi saat ini menjadi semakin kacau. Ketika saatnya tiba,
kemungkinan besar Xiaoyan akan kesulitan untuk bertahan bahkan dengan pavilion awan tersembunyi di depannya. Pada saat ini demi Xiaoyan, Luo Jin hanya bisa menonton tanpa daya, terlepas dari betapa enggaknya dia di dalam hatinya. Tuan muda, suara Zhang Yi terdengar di samping telinga Luo Jin. Saat itulah Luo Jin pulih. Masih ada Li Dodi di sisinya. Sayangnya saat ini sudah terlambat. Xiao Jin sudah terlambat untuk diselamatkan. Bagaimanapun juga, kita harus melindungi saudara Xiaoyan. Aku hanya bisa meminta maaf atas masalah Xiao Jin di masa depan. Sedangkan untuk 4 sekte besar, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya setengah hari ini, ucap Luo Jin. Ekspresinya muram saat dia menundukkan kepalanya dan berbicara. Tidak, tuan muda, maksudku adalah teman kecil Xiaoyan sepertinya agak aneh, ucap Zhang Yi. Sebelum suara Zhang Yi selesai, mata Luo Jin tiba-tiba mengeras. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Xiaoyan yang masih berdiri di langit. Pada saat ini yang terakhir masih berdiri di langit tanpa bergerak. Pertarungan sengit di depannya sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Kedua matanya tertutup rapat dan ekspresinya tenang. Melihat adegan ini, Luo Jin hanya bisa sedikit mengernyit. Mengingat perasaan Xiaoyan terhadap Xiao Jin, jika sesuatu terjadi pada Xiao Jin, Xiaoyan pasti tidak akan mengabaikannya seperti ini. Tidak peduli bagaimana situasinya, Xiaoyan pasti tidak akan mengabaikan hidup dan mati Xiao Jin. Kalau begitu lalu apa yang terjadi dengan situasinya saat ini? Segera setelah itu, ekspresi Luo Jin berubah drastis setelah dia memeriksa aura Xiaoyan. Ini karena bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat mendeteksi aura sebenarnya dari Xiaoyan. Ini, apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, saat cakar naga besar di langit akan menebas kepala Xiao Jin, Xiaoyan yang diam dan tidak bergerak akhirnya membuka matanya. Api surgawi dengan cepat menyapu langit dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Badan kaca King Kong, teriak Xiaoyan. Sebelum melanjutkan, Cacat ngasih tahu dulu ya kak, ada satu capture yang hilang dari novelnya. Terpaksa Cacat loncat satu capture. Padahal Cacat juga penasaran dengan cerita selanjutnya. Oke lanjut. Pada saat ini angin menakutkan dari tinju menghantam wajah Jianming dengan keras. Namun wajah Jianming tampak sangat tenang dalam menghadapi serangan habis-habisan Xiaoyan. Meskipun tinju emas besar telah menutupi seluruh penglihatannya, Jianming masih tetap acuh tak acuh. Saat berikutnya suara teredam terdengar jelas. Tinju besar berwarna emas yang beberapa kali lebih besar dari seluruh tubuh Jianming dengan paksa dihentikan beberapa inci dari wajahnya. Terlepas dari bagaimana Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya, tinju logamnya tidak mampu maju 1 inci pun ke depan. Hati Xiaoyan tiba-tiba terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka serangan sekuat tenaganya bahkan tidak akan mampu menyentuh tubuh Jianming. Teror Li Dodi terlihat jelas dari sini. Hehehe, bocah, keberanianmu patut dipuji. Namun kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Apakah kamu berpikir bahwa kamu seorang bandi belaka akan memiliki kesempatan untuk menyakitiku? Sungguh lelucon yang luar biasa, ucap Jianming tanpa sadar, tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi wajah Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman buas. Kamu bahkan tidak dapat mematahkan aura pedang pelindung Jiandi ini. Atas dasar apa kamu mengatakan ingin membunuhku? Jangan bilang kalau kamu ingin mengandalkan mulutmu ini, ucap Jianming. Jika aku tidak mencobanya, aku tidak akan tahu, ucap Xiaoyan. Ekspresinya suram saat dia mendengus dingin. Dia segera melambaikan tangannya yang besar dan api surgawi putih pekat segera keluar di seluruh tubuhnya. Itu berubah menjadi banyak garis api yang dengan cepat membungkus Jianming di depannya. Suhu di tempat itu tiba-tiba naik saat api surgawi melonjak. Udara yang awalnya netral tiba-tiba menjadi kering, menyebabkan pernapasan semua orang di kota menjadi sedikit kering. Api surgawi ini sedikit berbeda dari api surgawi lainnya di tubuhnya. Wu Zetian mengerutkan kening dan mengelurkan tangan untuk mengambil udara di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia merasakan suhu yang sangat panas di udara. Memang benar, bocah ini sungguh aneh. Melihat kekuatan api pendingin tulangnya, jelas bahwa itu bukanlah tubuh utamanya. Namun jika dibandingkan dengan api benih lainnya, ia jauh lebih kuat, ucap Chen Zhen sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dengan kekuatan spiritualnya, hasil penyelidikannya lebih jelas daripada hasil Wu Zetian. Hehehe, hal yang paling misterius dari teman kecil ini adalah bagaimana dia menyatukan api surgawi di dalam tubuhnya.
Meskipun lelaki tua ini telah mendengar tentang beberapa metode budidaya yang dapat menggabungkan 2 atau 3 api surgawi menjadi satu, itu dapat menggabungkan hampir semuanya. Bukankah ini terlalu menantang surga? Ucap Ye Luotian menyipitkan matanya saat dia menatap dalam-dalam pada api pendingin tulang di tubuh Xiaoyan. Dia mengelus janggut putihnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya. Di sisi lain, api surgawi putih pekat melilit Jianming, menyebabkan dia tampak seperti kepompong api dari luar. Meskipun dia memiliki aura pedang yang melindungi tubuhnya, suhu api dingin tulang yang sangat tinggi masih menyebabkan Jianming menderita meskipun dia dipisahkan oleh aura pedang. Selain itu, di bawah api surgawi yang terus menyala, Jianming dapat dengan jelas merasakan bahwa aura pedang pelindungnya terus terbakar. Teror api surgawi sudah cukup untuk menembus aura pedang pelindungnya dalam waktu singkat. Xiaoyan pun memanfaatkan kesempatan ini. Tubuh besarnya tiba-tiba bergerak dan menghantam aura pedang yang dibungkus oleh api surgawi. Boom! Tubuh Jianming yang dibungkus oleh api surgawi langsung melesat seperti bola saat tinjunya mendarat. Xiaoyan maju selangkah dan menggunakan langkah pemusnah langit sekali lagi. Dalam sekejap mata dia sudah sampai di atas kepala Jianming. Tubuh badan kaca kingkongnya yang seperti gunung tiba-tiba menendang aura pedang dari atas ke bawah. Dengan suara keras, tubuh Jianming seperti bola meriam yang menghantam kota di bawahnya, menimbulkan debu memenuhi langit. Xiaoyan meraung lagi. Tubuhnya bergerak dan langsung jatuh ke kota di bawah. Bum bum bum. Pukulan berat menghantam secara berurutan. Namun perisai aura pedang di sekitar tubuh Jianming masih utuh. Ketika Xiaoyan sekali lagi melontarkan pukulan, cahaya pedang yang kuat tiba-tiba keluar dari bawah api surgawi yang tipis. Pedang itu diarahkan ke Xiaoyan. Tubuh besar Xiaoyan terpelintir dan dia benar-benar menghindari pedangnya. Pada saat yang sama, tangan kirinya yang lain tiba-tiba mengepal dan menghantam Jianming dengan keras. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini tinju besar yang dilontarkan Xiaoyan terhalang oleh lengan yang setipis sumpit. Itu adalah Jianming. Xiaoyan, Jiandi ini memberimu 500 jurus. Sayangnya kamu tidak mampu menembus aura pedang pelindung Jiandi ini. Kamu telah mengecewakan kaisar ini, ucap Jianming. Sebelum Jianming menyelesaikan kalimatnya, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, seolah sedang menangkap seekor loak. Dia meraih Jianming yang belum selesai berbicara di telapak tangannya. Ledakan oktan. Raungan menggelegar menyebar. Aura menakutkan terkondensasi menjadi badai yang menyapu semua kerikil dan debu. Di saat yang sama, Xiaoyan juga mengangkat tangan kanannya yang menahan Jianming. Ketika yang terakhir sadar kembali, dia dengan keras menghantamkan tinjunya ke lubang besar di depannya. Namun serangan dari tangan Xiaoyan diblok oleh satu tangan Jianming. Dia melihat aura pedang yang melilit tubuhnya sudah diambang kehancuran. Dia terkejut dengan kekerasan yang dilakukan Xiaoyan. Hanya dengan tubuh fisiknya, dia mampu melancarkan serangan mengerikan yang hampir menghancurkan aura pedang pelindungnya. Sepengetahuannya, selain Wu Zetian, tidak ada orang lain yang bisa menandingi kultivasi fisik yang begitu menakutkan. Xiaoyan, kamu benar-benar membuat kaisar ini memandangmu dari sudut pandang yang berbeda, ucap Jianming. Berisik, teriak Xiaoyan dengan keras menendang wajahnya tepat saat kata-katanya keluar. Kali ini tidak hanya Jianming yang dikirim terbang, tetapi bahkan aura pedang pelindung di sekitarnya akhirnya hancur. Melihat pemandangan ini, tidak hanya kerumunan di sekitarnya, tetapi bahkan Wu Zetian dan yang lainnya di kejauhan tercengang di dalam hati mereka. Jianming mengira Xiaoyan akan menggunakan kedua tinjunya. Namun dia sepertinya lupa bahwa dia masih memiliki sepasang kaki. Kali ini Jianming memang terlalu memikirkan dirinya sendiri dan ceroboh. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebagai Dodi, bagaimana mungkin Xiaoyan menyebabkan dia berulang kali menderita kerugian? Jianming terlalu meremehkan musuhnya sehingga dia benar-benar dirugikan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya ini bisa dianggap sebagai permintaannya. Bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu melawan Jiandi ini? Teriak Jianming. Tendangan ini telah menembus aura pedang pelindungnya dan juga sepertinya telah membangunkannya sepenuhnya. Akhirnya aura menakutkan yang telah lama tertahan dengan cepat menyapu ke segala arah dengan tubuh Jianming sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, 4 pedang besar yang menjulang ke langit juga dengan cepat bangkit dari tanah di sekitar tubuh Xiaoyan, mengelilinginya di dalam. Dikelilingi oleh tembok pedang, Xiaoyan mengangkat pandangannya dan melihat ke langit di atas. Itulah satu-satunya jalan keluarnya saat ini. Kaki Xiaoyan sedikit melengkung saat dia bersiap untuk melompat keluar dari sangkar. Mencoba berlari, itu tidak akan mudah.
Setelah mengetahui niat Xiaoyan, Jianming dengan dingin mendengus. Segel di tangannya berubah, dan pedang besar lainnya dengan cepat terbentuk di atas kepala Xiaoyan. Itu tinggal menunggu perintah Jianming untuk memotong Xiaoyan menjadi 2. Gaya ke-6, segel pedang, teriak Jianming. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.